Puji nama Tuhan, shalom saudara. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Yesus Kristus pagi hari ini. Saudara, diumumkan nanti minggu depan kita libur 1 minggu. Berhubungan dengan Agem juga akan pergi kembali laksanakan Munas. Kita akan baca bersama-sama pembacaan Alkitab kita pagi hari ini dari Esra pasal yang ke-10 ayat yang ke-11. Yuk kita akan baca bersama-sama ayat ini. Esra pasal 10 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Saudara, bangsa Israel itu terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, seperti yang kemarin sudah dibahas di Esra pasal yang ke-9. Bangsa Israel ini ternyata masih mengulangi kesalahan yang sama dari dosa masa lalu nenek moyang mereka. Jadi nenek moyang mereka sewaktu mereka sebelum dibuang ke Babel itu sama, melakukan kawin campur. Dan mereka itu tidak mau belajar dari pengalaman masa lalu. Sudah tahu ya saudara, perkawinan campur itu tidak disukai oleh Tuhan dan membuat Tuhan murka. Tetapi setelah mereka diselamatkan dari Babel, mereka dikembalikan lagi ke negeri mereka, mereka masih melakukan dosa yang sama, yaitu perkawinan campur. Dan puji Tuhannya saudara, ternyata di tengah-tengah bangsa Israel ini ditempatkan seorang pemimpin yang bernama Esra. Esra ini adalah seorang pemimpin yang memiliki hati untuk bangsa Israel. Itu luar biasa ya saudara. Esra ini seorang pemimpin yang tidak mengutamakan kepentingannya sendiri, tetapi dia sangat mengasihi bangsa Israel. Dan dia rindu supaya bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan dari segala dosa-dosanya. Seperti yang saudara baca tadi di ayat yang pertama sampai ayat selanjutnya, ya sudah itu dikatakan bahwa Esra dengan sungguh-sungguh memohon pengampunan dari Tuhan atas kesalahan dari bangsa Israel ini. Padahal Esra sendiri tidak berbuat dosa. Ya saudara, Esra ini kan seorang imam. Jadi dia kan ya maksudnya menguduskan dirinya, menyucikan dirinya, yang berdosa itu adalah orang-orang Israel. Tetapi karena Esra memiliki hati untuk bangsa ini, dia begitu mengasihi bangsa ini, dia berdoa supaya terjadi pertobatan di antara bangsa Israel. Dan karena komitmen dari seorang pemimpin yang bernama Esra ini ya saudara, akhirnya orang-orang Israel sadar dan mereka mencoba untuk memulihkan diri mereka. Mereka berjuang, walaupun mungkin dikatakan di situ membutuhkan waktu yang berhari-hari, nggak cepat ya saudara, namanya pemulihan nggak cepat ya saudara. Tetapi orang-orang Israel ini mau berjuang untuk mereka boleh pulih dari segala dosa mereka. Nah saudara, yang saya mau bagikan pada hari ini adalah apa sih saudara yang harus kita lakukan supaya pertobatan sejati itu terjadi dalam kehidupan kita. Karena pertobatan itu tidak akan pernah terjadi ya saudara kalau kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Seperti halnya bangsa Israel, mereka mengulangi satu kesalahan yang sama. Padahal jelas-jelas bahwa perkawinan campur itu adalah sebuah dosa. Bukan dosa sebenarnya saudara, kalau perkawinan campur itu bukan dosa. Tetapi yang menjadi dosa adalah ya saudara, ketika seorang pasangan ini yang anak Tuhan lalu menikah dengan orang yang bukan anak Tuhan, lalu hidup mereka itu tidak bisa mempengaruhi, tapi mereka yang dipengaruhi, sehingga mereka itu jadi terjerat dengan kepercayaan yang lain. Nah itulah yang membuat berdosa. Kawin campurnya sebenarnya nggak dosa. Kalau kita bisa mempengaruhi pasangan kita, kita nggak akan pernah berdosa di hadapan Tuhan. Bahkan kita bisa membawa pasangan itu ke hadapan Tuhan. Itu adalah sesuatu hal yang menjadi berkat ya saudara. Tetapi perkawinan campur itu akan menjadi dosa apabila bangsa Israel ini dipengaruhi oleh pasangan dari bangsa lain untuk menyembah berhala, untuk meninggalkan Tuhan. Itu yang menjadi dosa. Jadi perkawinan campur ini adalah suatu celah untuk berbuat dosa ya saudara. Jadi makanya Tuhan itu nggak suka kalau bangsa Israel mengadakan perkawinan campur. Nah demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita masih membuka celah terhadap dosa ya saudara, maka pertobatan itu gak akan dilakukan dengan sejati.
Pertobatan yang kita kerjakan hanya pertobatan palsu yang sewaktu-waktu bisa kambuh lagi. Ada beberapa hal saudara yang harus kita lakukan supaya benar-benar pertobatan sejati itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang tadi kita baca dalam Esra pasal 10 ayat yang ke-11. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama saudara, kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Itu langkah yang pertama. Karena Tuhan tidak akan pernah mengampuni seseorang yang tidak pernah mengakui dosanya. Apa yang mesti diampuni, saudara, oleh Tuhan? Kalau kita sendiri nggak merasa kita berbuat salah. Jadi langkah yang pertama, ketika kita melakukan pertobatan, yaitu kita mengakui dosa kita. Dan bukan hanya sekedar mengakui, tapi kita benar-benar merasa bersalah di hadapan Tuhan. Pengakuan yang sungguh-sungguh akan dilakukan dengan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dan dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen mau meninggalkan semua dosa-dosanya. Saudara ingat cerita Yudas, saudara. Yudas itu hanya menyesal. Menyesalnya karena apa saudara? Karena ada akibat dosa. Jadi Yudas itu bertobat itu bukan karena menyesali dosa-dosanya, tetapi karena menyesali akibat dosanya. Sehingga akhirnya Yudas mati bunuh diri karena dia tidak melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Tapi bedanya halnya dengan Petrus. Petrus juga sama. Dia berdosa, menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Tetapi Petrus saudara mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, bukan akibat dosanya. Tapi dosanya itu dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Petrus dipulihkan lagi oleh Tuhan. Petrus menjadi murid Tuhan lagi. Beda cerita halnya dengan Yudas. Mereka sama-sama menyesal telah melakukan dosa, saudara. Tetapi bedanya Yudas itu menyesal karena akibat dosanya. Jadi jika itu saya jangan begini ya. Kalau nggak begini coba aja, nggak akan terjadi seperti kehidupan saya seperti ini. Gitu. Jadi akibatnya yang dia sesali. Tapi beda dengan Petrus. Petrus menyesal karena dia telah menyakiti hati gurunya, hati Tuhan. Dia telah menyangkal Tuhan. Dia tidak memikirkan akibat dosanya, tapi dosanya itu yang dia sesali. Sehingga Petrus dipulihkan oleh Tuhan. Nah saudara, langkah pertama yang harus kita kerjakan dalam pertobatan, kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, dengan hancur hati, dengan melakukan satu komitmen dengan Tuhan, bahwa kita tidak mau lagi melakukan hal tersebut. Besok, lusa, atau kapanpun tidak mau lagi. Seperti halnya yang dilakukan oleh bangsa Israel, saudara, di dalam Esra 10 ayat yang ke-3. Mereka itu saking ingin membuktikan kepada Esra, ya saudara, sampai mereka itu berkata begini, salah seorang dari mereka berkata, marilah kita sekarang mengikat perjanjian dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir semua perempuan itu dengan anak-anak yang dilahirkan mereka. Itu adalah bukti penyesalan mereka. Bukti mereka mengakui dosa mereka. Bahwa mereka mau mengusir, katanya saudara, anak-anak dari perempuan asing itu, termasuk perempuan asing itu. Mereka benar-benar menyesal telah melakukan dosa itu kepada Tuhan. Harus ada pembuktian bahwa kita benar-benar mau meninggalkan dosa. Banyak orang percaya mengakui dosa, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena dia keder akibatnya, gitu saudara. Karena dia keder hukumannya. Ternyata Tuhan telah menghukum saya jangan-jangan berbuat dosa seperti ini. Tuhan ampuni saya karena saya nggak mau terjadi dalam hidup saya seperti ini. Kebanyakan orang percaya begitu ya saudara, termasuk saya juga. Jangan-jangan saya sudah berdosa, tapi kita nggak benar-benar mengakui dosa kita. Apa yang menjadi dosa utamanya kita nggak benar-benar mengakui. Kita hanya takut pada akibatnya. Sehingga kita menyesal dan mohon ampun sama Tuhan. Itu yang seringkali kita lakukan. Oleh sebab itu saudara, mari pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau berjuang untuk mengakui dosa kita dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga benar-benar berkomitmen untuk tidak melakukan lagi dosa itu. Jangan mengulang-ulang terus seperti bangsa Israel, saudara, yang tegak tengkuk, gak pernah mau belajar dari pengalaman masa lalu. Dosa sebesar apapun Tuhan bisa ampuni, asal kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan pertobatan itu. Itu yang poin pertama, saudara, yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan pertobatan sejati dalam hidup kita. Lalu yang kedua, saudara,
Cara apa lagi yang harus kita kerjakan untuk kita melakukan pertobatan sejati? Yang kedua, saudara, kita harus bisa mengubah cara hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami perubahan hidup, kita tidak akan pernah bisa meninggalkan dosa, saudara. Kalau kita nggak pernah mau bertindak, seperti halnya tadi di Esra pasal yang ayat yang ketiga dikatakan, kami akan mengusir, katanya, perempuan-perempuan asing itu yang menjadi istri kami, anak-anaknya juga. Bayangkan saudara, mereka sampai sekejam itu. Mereka mau melakukan satu pemutusan yang radikal terhadap dosa. Nah, seperti itulah juga yang harus kita lakukan. Kita harus mengubah cara hidup kita yang lama. Banyak dosa mungkin yang kita lakukan nih saudara. Banyak sekali. Dosa kecil, dosa besar semuanya sama ya saudara. Namanya juga dosa. Tapi kita harus mengubah cara hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru, yang berkenan kepada Allah. Dan apa saudara yang bisa mengubah? Hanya firman Tuhan. Hanya firman Tuhanlah yang bisa mengubah kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan yang akan membimbing kita. Firman Tuhan yang akan mengarahkan kita, mengoreksi kehidupan kita, dan menyatakan kesalahan-kesalahan kita. Hanya firman Tuhan yang kita dengar. Hanya firman Tuhan itu yang akan bekerja. Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Roma 12 ayat 2 berkata saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi langkah kedua setelah kita mengakui dosa kita, kita harus bertindak seperti halnya orang Israel. Kita harus bertindak memperbaiki kesalahan kita dengan menjalani hidup yang berubah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, percaya atau tidak seperti yang Pak Gem kemarin khotbah, bahwa setiap kesalahan kita itu pasti akan memiliki dampak. Kesalahan yang sekecil apapun saudara, itu akan memiliki dampak yang besar. Seperti halnya bangsa Israel, mereka nggak sadar kalau melakukan perkawinan campur dengan perempuan asing yang berbeda agama dengan mereka, itu dampaknya akan menyeret mereka pada persembahan berhala, menyembah patung. Mereka nggak sadar. Kalau seandainya mereka melakukan kawin campur, tapi mereka tidak terseret oleh perempuan asing itu, malah mereka yang mempengaruhi perempuan asing itu untuk datang kepada Allah mereka, mungkin kejadiannya nggak sefatal ini. Mungkin Tuhan tidak akan murka. Nah, oleh sebab itu saudara, perbaiki setiap kesalahan yang kecil dalam hidup kita, apapun bentuknya. Karena luka saja kalau nggak diobatin saudara, maka akan semakin besar. Demikian juga dengan kesalahan kita. Kalau kesalahan kita yang kecil saja, kita nggak mau perbaiki, maka lama-lama kesalahan itu akan menjadi besar. Kita nggak sadar, setiap hari terus berkembang, dan akhirnya menjadi dosa yang fatal. Dan dampak dari kesalahan itu, dampak dari dosa yang kita lakukan itu bukan hanya berdampak pada diri kita, tapi berdampak juga kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, famili kita, pasangan kita, anak-anak kita, bahkan juga orang-orang lain, saudara, orang-orang baik. Jadi tugas dari saya dan saudara adalah memastikan kita bisa membereskan masalah kesalahan kita dalam hidup kita, dan kita boleh mencegah supaya kita tidak jatuh lagi, terutama pada kesalahan yang sama, ya saudara. Kalau kita jatuh pada kesalahan yang sama, seperti halnya keledai, saudara ya. Keledai kan kata peribahasa mengatakan jangan jatuh lagi pada lubang yang sama. Demikian juga kita. Jangan sampai kesalahan terus diulang-ulang, nggak pernah koreksi diri, nggak pernah bersemin diri gitu ya saudara. Oleh sebab itu, setiap masalah, setiap kesalahan yang kita lakukan, mari selesaikan dengan tuntas. Walaupun mungkin proses penyelesaiannya penuh pengorbanan, tapi selesaikan satu persatu, supaya kesalahan yang kecil itu tidak terulang lagi. Ditutup ya saudara. Ya mungkin kita nggak lepas dari kesalahan, setiap hari pasti ada salahnya, tapi kita minta ampun, kita tutup lagi, kita camin lagi di otak, saya nggak boleh lagi melakukan hal seperti itu. Itu saudara, kita harus melakukan tindakan dari pertobatan kita. Jangan hanya sekedar mengakui dosa, tapi ada satu tindakan yang kita lakukan, yaitu mengubah cara hidup kita yang lama menjadi cara hidup yang baru, yang berkenan kepada Allah. Lalu poin yang ketiga saudara,
Apalagi yang harus kita lakukan supaya pertobatan sejati itu bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Yang ketiga, seperti dalam Esra pasal 10 ayat yang 11, ya saudara. Pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Yang ketiga apa saudara? Kita harus bisa berjuang memisahkan diri kita dari kedagingan dan perbuatan duniawi yang menyebabkan kita berdosa. Pertobatan sejati harus melakukan pemutusan kaitan dengan hal-hal yang dapat membuat kita kembali ke dalam dosa. Kita harus bisa mentuntaskan, mematikan karakter-karakter duniawi yang masih melekat dalam diri kita. Karena ingat saudara, terang itu tidak bisa bercampur dengan gelap. Roh Tuhan tidak akan bisa bercampur dengan roh keduniawian kita. Jadi kita harus benar-benar bisa memisahkan diri dari kehidupan keduniawian ini. Apa sih saudara? Karakter-karakter apa sih yang masih melekat dalam diri manusia? Karakter-karakter duniawi yang mungkin kita tidak sadari. Kita akan buka dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14 saudara. 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dikatakan saudara, kalau kita masih memiliki karakter duniawi, maka manusia duniawi itu tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Jadi artinya manusia duniawi ini tidak bisa menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Mereka hanya bisa membenarkan pikirannya sendiri, kehendaknya sendiri. Mereka tidak akan bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi orang duniawi itu hanya mengenakan kedagingannya saja. Yang penting saya diuntungkan. Jadi kalau kehendak Allah yang terjadi mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, dia akan menolak kehendak Allah itu. Itu manusia duniawi, ya saudara. Mereka tidak mau menerima kehendak Tuhan. Mereka hanya mau mengerti akan keinginannya sendiri. Lalu apalagi saudara? Ciri-ciri apalagi yang dimiliki oleh manusia yang masih memiliki karakter duniawi? 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Kita akan buka bersama-sama 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Jadi di sini dikatakan bahwa manusia duniawi itu ternyata masih memiliki iri hati, perselisihan, senang mencari-cari masalah, pertengkaran, ya saudara. Jadi masalah-masalah yang kecil dibuatnya besar. Mereka iri hati, bukan hanya dalam hal-hal yang besar, dalam hal-hal yang kecil juga mereka memiliki iri hati. Mereka senangnya berselisih. Itu katanya ya saudara. Lalu apalagi saudara? Ciri-ciri manusia duniawi itu. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. 2 Korintus 1 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan lagi buat saudara. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi dikatakan saudara, orang yang masih memiliki sifat duniawi, hikmatnya juga bukan hikmat dari Allah, tetapi hikmat duniawi. Tetapi kalau kita memiliki hikmat dari Allah, ya saudara, maka di sini dikatakan ada suatu ketulusan dan kemurnian dari Allah. Hubungan antara manusianya juga disertai ketulusan dan kemurnian dari Allah. Karena apa? Karena seorang yang dikuasai oleh roh Allah itu pasti memiliki hikmat dari Allah. Tetapi orang yang masih dikuasai oleh roh dunia, maka hikmatnya juga adalah hikmat duniawi. Nah, saudara mau memiliki yang mana, saudara? Memiliki hikmat Allah atau hikmat duniawi? Hikmat duniawi mungkin hanya sementara. Akal kita, otak kita yang bekerja mungkin menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi setiap sesuatu yang dihasilkan dengan hikmat duniawi
itu tidak akan pernah abadi. Itu pasti sifatnya sementara. Tapi beda, kalau kita memiliki hikmat yang dari Allah, maka sesuatu yang kita kerjakan itu pasti dibimbing, diarahkan oleh Roh Kudus. Dan sesuatu yang kita kerjakan itu bukan hanya sementara keberhasilannya, tetapi akan terus-menerus secara konsisten. Milikilah hikmat dari Allah, bukan hikmat duniawi, ya saudara. Lalu yang terakhir, ciri-ciri dari manusia duniawi. Filipi 3 ayat yang ke-19. Filipi 3 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat saudara. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Saudara, manusia duniawi mengutamakan hasratnya. Di sini dikatakan mereka mengutamakan perut mereka. Artinya saudara, manusia duniawi itu mengutamakan jabatan, kedudukan, kebutuhan jasmani, itu menjadi prioritas mereka. Mereka memerlukan pengakuan dari orang lain atas kedudukan mereka. Itu manusia duniawi, ya saudara. Kita boleh berkarir, kita boleh berprestasi, saudara. Kita boleh memiliki kedudukan, kita boleh memiliki kekayaan. Tapi ingat saudara, jangan pernah serakah. Jangan kita mencapai kekayaan, keberhasilan kita dengan cara yang pintas. Pokoknya apa saja dilakukan, gitu ya saudara. Apa jare, enggak mikir dulu. Yang penting keberhasilan kita bisa kita dapatkan. Yang penting prestasi kita bisa kita naik. Mau nginjek orang lain, mau nipu, mau apa. Yang penting saya mendapatkan keberhasilan saya. Itu adalah sifat keduniawian, ya saudara. Mengutamakan hasratnya, mengutamakan jabatan, mengutamakan kebutuhan jasmaninya. Pergunakanlah apa yang kita peroleh, keberhasilan kita, kekayaan kita, jabatan kita, kedudukan kita, semuanya untuk hormat, kemuliaan buat nama Tuhan. Seperti halnya Esra. Saya kagum sekali dengan tokoh ini, ya saudara. Esra pemimpin yang luar biasa. Dengan jabatannya sebagai seorang pemimpin dari bangsa Israel, sebagai bangsa yang besar, Esra bisa melakukan apa saja, saudara. Nah, ini pembahasan yang kedua, ya saudara. Tadi pembahasan yang pertama, ini yang masuk dalam pembahasan yang kedua. Esra itu, ya saudara, ya, dengan jabatannya itu Esra bisa melakukan apa saja untuk bangsa Israel. Kamu salah, kamu tidak benar, kamu harus dimatikan, hukumannya hukuman mati. Tapi Esra tidak seperti itu, saudara. Dijelaskan dalam ayat yang pertama, dalam Esra pasal yang ke-10, ya saudara. Esra memohon kepada Tuhan, menangis kepada Tuhan. Bahkan Esra sampai berpuasa kepada Tuhan untuk menyelamatkan bangsanya. Dia mempergunakan kedudukannya, jabatannya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Esra itu seorang yang luar biasa. Ini pembahasan yang kedua, saudara. Esra itu memiliki 3 hubungan yang baik dalam hidupnya. Yang pertama, hubungan baik dengan Tuhan. Saudara, Esra adalah seseorang yang tidak mudah dipengaruhi, tetapi Esra lah yang mempengaruhi. Apa buktinya, saudara? Walaupun di tengah-tengah bangsa Israel ada perkawinan campur, saudara, tetapi dia tidak ikut-ikutan, dia tidak terlibat. Bahkan dia tidak tutup mata dengan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Karena apa, saudara? Karena dia merasa bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia mengerti benar hatinya Tuhan itu seperti apa untuk bangsa Israel. Dia nggak mau ikut-ikutan. Dan dia tidak mau berdiam diri atas kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi Esra memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel. Itu poin yang pertama. Esra memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, Esra memiliki hubungan yang baik dengan sesama, dengan bangsa Israel. Artinya apa, saudara? Saudara lihat di sini, ya, saudara. Seperti yang tadi saya bilang, ayat yang ke-9 dikatakan, lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9 pada tanggal 20 bulan itu.
Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Seperti yang tadi saya katakan, Esra bisa saja memerintahkan pada waktu itu orang-orang yang kawin campur semuanya dibunuh, karena Esra punya kekuasaan pada waktu itu. Tetapi Esra tidak melakukannya. Esra memiliki hubungan yang baik dengan bangsa Israel karena tujuannya adalah menyelamatkan, membuat mereka menyesal dan bertobat. Jadi Esra mengumpulkan ceritanya orang-orang yang terlibat perkawinan campur. Mereka disuruh memohon ampun sama Tuhan. Itu adalah kebijakan yang luar biasa. Esra seorang pemimpin yang sejati, yang tidak mengutamakan egonya, yang tidak mengutamakan dirinya sendiri, tapi dia juga ingin memiliki hubungan yang baik dengan bangsa Israel. Lalu yang ketiga, saudara, Esra memiliki hubungan yang baik bukan hanya dengan Tuhan atau dengan sesama, tapi Esra memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri. Apa buktinya, saudara? Ayat 1, Esra 10 ayat 1 disini katakan, sementara Esra berdoa dan mengaku dosa. Bayangin, Esra berdoa dan mengaku dosa, padahal Esra itu tidak berdosa, saudara. Esra itu tidak melakukan kawin campur. Tetapi, saudara, dia mengakui bahwa perbuatan bangsa Israel itu bukan hanya kesalahan mereka mutlak, tetapi juga kesalahan dirinya sebagai seorang pemimpin. Esra mengaku dosa sambil menangis di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Seorang pemimpin yang memiliki ego mana mau, saudara? Ya, lah yang salah kamu bukan saya mah benar gitu, saudara. Tapi Esra tidak memiliki sifat seperti itu. Dia mengerti dirinya sendiri dengan betul bahwa setiap orang itu gak luput dari kesalahan, apalagi dirinya sebagai seorang pemimpin. Kalau anak-anak buahnya bangsa Israel itu sampai berbuat salah, yaitu akibat dosa. Akibat dosanya dia juga. Mungkin dia bagaimana, pokoknya dia mengaku dosa bahwa dia sendiri salah di hadapan Tuhan. Itu luar biasa Esra, ya saudara. Milikilah karakter pribadi seperti Esra, yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sesama, dan juga dirinya sendiri. Amin, saudara. Kitab Esra ini adalah yang terakhir, pasal 10. Besok kita akan, nanti minggu depan kita akan masuk dalam Nehemia pasal yang ke-1. Jadi kita bisa meniru apa yang menjadi keteladanan dari Esra, ya saudara. Esra itu seorang pemimpin yang benar-benar berkomitmen, dan dia seorang pemimpin yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mementingkan rakyatnya. Demikian juga halnya dengan kita. Entah kita sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai bos di perusahaan mungkin, kita sebagai pemimpin di mana lah, saudara, ya. Mari kita mau berjuang untuk kita juga memiliki karakter yang tidak mementingkan kepemimpinan kita, yang tidak mementingkan keegoisan kita, tapi kita juga mau memikirkan apa yang menjadi kepentingan orang-orang di bawah kita. Amen. Puji nama Tuhan. Selesai firman Tuhan pagi hari ini, biarlah menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan, kita akan datang menyembah Tuhan.